Gak ada suara kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang tugas API yang sesuai dengan modul yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fadil Faki. Saya dengar dia. Saya Disha Nabila Syatifah Resnanda. Saya Anissa Febrianti. Baik, langsung saja nih. Oke, jadi pada bagian eh, satu ini, di sini membuat user interface halaman utama. Jadi pada tahapan pertama, saya membuat halaman utama yaitu berisi file main screen.dart. Nah, pada file ini dibuat menggunakan beberapa widget dasar Flutter, yaitu ada scaffold, save area, padding, column, circle avatar, text, row, icon button. Nah, widget scaffold digunakan sebagai kerangka utama halaman. Jadi, eh, untuk memberi jarak antar komponen. Nah, ini tuh kayak sebagai tampilan aplikasinya gitu loh. Baik, selanjutnya pada tahap kedua. Jadi tahap keduanya itu kita akan mengambil data dari superhero API-nya. Nah, API yang kita gunakan itu berasal dari HTTPS superhero API.com ini. Jadi di sini nanti akan menyediakan data superhero dengan format JSON. Nah, di sini ada tokennya juga. Dan untuk melakukan komunikasinya, kita di sini akan menambahkan dependensi di pubspec.yml ini. Nanti kita masukin kode-kodenya ini yang HTTP-nya, kemudian kita import di package tersebut ada di atas itu import menggunakan import package.http. Nah, pada project ini proses pengambilan datanya itu dilakukan di file create mode screen.dart. Dan di sini kita menambahkan fungsi yang future ada hero data get data string hero name. Dan itu bertugas mengambil data superhero berdasarkan nama yang dimasukkan pengguna. Adapun URL yang kita gunakan itu kita bisa lihat ada http www.superheroapi.com. eh Terus contohnya itu eh apa yang request dilakukan menggunakan HTTP respon-respon eh, sama dengan await. Dan kemudian nanti sistemnya itu memeriksa jika status kode bernilai 200 berarti data berhasil diperoleh. Dan data JSON-nya yang diterima kemudian diubah menjadi objek hero datanya. Baik, selanjutnya untuk bagian ketiga yaitu menampilkan data superhero API ke user interface. Nah, pada tahap ini dibuat file create mode screen dart file yang ini, yang berfungsi sebagai halaman utama untuk berinteraksi dengan pengguna. Halaman ini memungkinkan pengguna mencari superhero berdasarkan nama, menampilkan hasil pencarian dari superhero API, memilih superhero yang diinginkan, menuliskan mood atau perasaan yang sedang dirasakan. Kemudian menyimpan data tersebut ke Firebase Firestore. Untuk yang pertama ini import library yang digunakan. Selanjutnya ada juga deklarasi variabel. Ini untuk digunakan untuk menyimpan data selama aplikasi berjalan. Selanjutnya mengambil data dari API. Fungsi ini akan mengirim request ke superhero API berdasarkan nama superhero yang dimasukkan pengguna. Dengan cara ini, data dari API yang digunakan secara langsung di dalam aplikasi Flutter. Selanjutnya ada juga fitur pencarian hero. Pencarian dilakukan ketika pengguna mengetik nama superhero, aplikasi akan menunggu selama 500 milidetik sebelum melakukan pencarian. Selanjutnya, setiap data superhero ditampilkan dalam bentuk card. Card berisi gambar superhero menggunakan image network, nama superhero menggunakan widget text. Dengan tampilan ini, pengguna dapat melihat hasil pencarian secara lebih mudah dan menarik. Selanjutnya pada bagian bawah halaman terdapat text field.
Data yang diketik pengguna akan disimpan melalui text editing controller sehingga dapat diakses dengan mudah ketika proses penyimpanan dilakukan. Nah, sebelum data disimpan, aplikasi melakukan pengecekan terlebih dahulu. Validasi memastikan bahwa hero sudah dipilih, gambar hero tersedia, mood sudah diisi. Jika salah satu belum lengkap, maka akan muncul pesan peringatan menggunakan snack bar. Dan yang terakhir, menyimpan data ke Firebase Firestore. Setelah proses penyimpanan berhasil, aplikasi akan kembali ke halaman sebelumnya. File create modes underscore screen dart ini berperan sebagai penghubung antara pengguna, Superhero API, dan Firebase Firestore. Halaman ini menangani proses pencarian superhero, menampilkan data hasil API, memiliki karakter yang diinginkan, menerima input mood dari pengguna, serta menyimpan seluruh data ke database. Dengan implementasi ini, aplikasi mampu mengintegrasikan data eksternal dari API dan data lokal dari pengguna secara dinamis dalam satu fitur yang interaktif. Nah, di sini kita coba langsung run, langsung di run. Nah, ini. Tapi di sini karena ngejalaninnya di Chrome, nah, jadi dia kayak gini. Dan sana lihat gambar. Gambarnya harusnya di samping background seperti ini, background ini harusnya ada gambar-gambar seperti pahlawan gitu. Karena di sini pakainya web itu, jadi dia diblokir memakai CORS gitu. Jadi dia tidak bisa menampilkan gambar-gambar yang ada di dalam sini, yang ada di dalam API-nya. Lalu selanjutnya di bagian Firebase. Nah, di bagian keempat yaitu eh, penyimpanan data ke Firebase. Tahap berikutnya adalah penyimpanan data ke Firebase Firestore. Nah, pada proyek ini digunakan Firebase Project, yaitu super di sini dapat dilihat jadi Firebase yang sudah dilakukan ini sudah berhasil login dari apa? Dari terminal dashboard. Ini sudah menunjukkan berhasil login dan ini Firebase-nya. Jadi saya membuat project yaitu super super hero mode di sini dapat dilihat. Nah, kalau misalnya dilihat itu banyak dapat dilihat yang sudah di sini dapat dilihat data yang sudah dimasukkan lalu kita lihat lagi Firebase-nya. Ini Firebase yang sudah dilihat setelah ini sudah dibuat Firebase-nya. Lalu karena di sini project ID-nya itu super hero karena ini buatnya pakai ini project ID-nya itu super hero mode CDD9. Nah, begitulah gitu ya. Yang sudah dibuat lalu langsung ke ini balik lagi. Nah, di sini konfigurasi Firebase disimpan pada file Firebase option. Rekrut. Jadi file yang berisi itu di sini berisi terkait API kayak kunci API, app ID, project ID, storage bucket untuk berbagai aplikasi platform seperti web, Android, iOS, dan Windows. Firebase diinisiasi pada main.dart. Di sini ada Firebase-nya menggunakan Firebase kita lihat. Firebase. Seperti di sini Firebase sudah dikonfigurasi, sudah dimasukkan. Dan di sini juga untuk menghubungkan Firebase-nya ke project yang sudah dikerjakan. Tujuannya itu untuk aplikasi dapat terhubung dengan Firebase sebelum dijalankan. Lalu untuk mengakses Firestore-nya itu instance membuat instance yaitu di sini ada file. Nah,
di bagian ini. Nah, ini adalah pokoknya. Nah, pada bagian bawah itu langsung buat apa create mood terdapat text file yang digunakan untuk mengisi mood. Lalu di bagian text editing controller juga bernama modes controller. Dan saat tombol icon sign ditekan itu fungsinya itu untuk apa menyimpan mood akan dijalankan. Apa save mood akan dijalankan. Fungsi ini melakukan validasi terlebih dahulu. Sistem memastikan bahwa hero sudah dipilih dan mood sudah diisi. Jika belum lengkap, maka akan muncul snackbar yang berisi pesan pilih hero dan isi mode dulu, mods dulu. Jika valid, maka data disimpan di Firestore. Data yang tersimpan adalah nama hero, URL hero, dan mood text. Lalu menampilkan Firestore secara real time itu di bagian main screen. Nah, di sini ada Firestore-nya. Yang kedua Firestore, dan put Firestore-nya. Nah, sudah dibuat. Lalu dibuat collection itu Firebase. Bla 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 versus yang bagian ini di mood, kemudian dibuat fungsi stream Firestore data. Nah, ini itu untuk mendengar perubahan data dari Firestore. Ketika terdapat perubahan data itu Firestore doc user, maka aplikasi langsung membaca data tersebut. Nah, data yang dibaca itu yaitu nama hero, URL hero, mood text, dan display name. Kemudian data dimasukkan dari nama hero, img profile, mood hero, dan my display name menggunakan set state. Nah, di bagian 5 juga kita sudah mengerjakan di bagian challenge. Kita sudah mengerjakan challenge-nya yaitu display names ini. Di sini package-nya itu Flutter dan tentunya bukan menggunakan Firestore juga. Ini untuk menyimpan apa men-set apa ya bisa bilang untuk ada apa di sini udah ada teks dan text bar, button back dan button submit. Jadi user dapat mengetik nama baru pada di teks filenya, terus kemudian bisa submit. Nah, saat tombol submit ditekan, aplikasi menjalankan await di sini. Ini di sini aplikasi menjalankan fungsi tersebut atau tersebut. Data display kemudian disimpan ke Firestore. Karena halaman utama menggunakan real time listener, nama pengguna langsung berubah setelah kembali ke main screen tanpa menutup atau merefresh aplikasi. Jadi kalau misalkan di demo sedikit terkait aplikasi ini, oh ya untuk disclaimer ulang lagi karena kita memakai atau apa demo aplikasinya ini menggunakan web, jadi tidak bisa menampilkan gambar karena di sini dapat dilihat dan sudah dicoba-coba untuk mengakses agar gambar bisa ditampilkan tapi tetap masih belum bisa. Nah, di sini kita tulis Batman, lalu kita tulis nur happy. Maka akan langsung berubah. Nah, ya, hello user, you are Batman, mood happy. Begitu kita nambah di create modes. Lalu kalau misalnya menambah di create file, kita melihat namanya itu grafik. Lalu kita langsung submit, maka akan langsung berubah. Halo Kaki, you are Batman. Modes. Jadi sekian dari kelompok kita. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.